Maka oleh karenanya ulama ini memiliki tugas. Mau gimana mutakin kalau dia nggak punya ilmunya. Dan masalah takwa ini bukan main-main. Karena memang takwa bukan permainan. Sedunia ada 9 ulama sesuai definisi itu, maka akan kokoh kuat bumi ini. Saya sebagai insan pesantren dan sebagai santri Semolangu, terkadang kepikiran banyak pesantren, tapi banyak orang juga nggak paham apa itu pesantren. Kebanyakan orang pesantren itu mengartikan bahwa pesantren itu adalah lembaga penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Betul kan? Tetapi kalau pesantren hanya sebatas lembaga penyelenggara kegiatan belajar mengajar, apa bedanya dengan SMK? Apa bedanya dengan UIN? Apa bedanya dengan ITB? Atau dengan IPB? Atau dengan UIN? Iya kan? Nah, kita sebagai umat Islam yang senantiasa mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, saya mencari-cari. Ternyata hal yang dilakukan oleh pondok pesantren ini itu sebetulnya harus dilakukan oleh setiap individu perseorangan sebagai umat Islam. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in manawa, bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Suksesnya sesuatu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya ke Jakarta sampai Surabaya enggak? Enggak, wong kita enggak niat, niatnya kemana? Ke Jakarta. Jadi penting namanya niat. Begitupun pesantren. Ada punya niat. Apa niat pesantren itu? Targetnya, tujuannya apa pesantren itu? Dan ternyata program pesantren itu juga merupakan program tiap individu umat Islam. Pertama adalah takwa. Jadi pesantren target pertama adalah menciptakan manusia yang bertakwa. Sesuai perintah Allah. Dan masalah takwa ini bukan main-main. Karena memang takwa bukan permainan dan bukan mainan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa, dan gak sembarang takwa. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini banyak sekali orang berpikir tentang takwa, istilah Jawanya seenaknya udah ledewe, suka-suka saya. Jadi sekarang ini banyak yang mendefinisikan takwa seenaknya dirinya. Beberapa tahun yang lalu ada lagi, dia ngakunya kiai, ada jamaahnya juga. Sampai-sampai dia membolehkan tukeran bini. Kuncinya asa suka sama suka. Judulnya Antarodin. Emangnya dagang? Pakai dalil. Makanya haqqa tuqati, harus sesungguhnya takwa. Takwa jadi sungguhnya bersumber kepada Al-Quran dan hadis, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya wadu'un ilahiyun sa'ikul lidawil ukuli salimati. Ketentuan-ketentuan dari Allah, wadu'un ilah sa'ikul lidawil ukuli salimati, targetnya untuk umat manusia yang punya akal selamat. Orang gila nggak usah diajak. Ini pentingnya takwa.
Dan takwa bukan sebarang takwa. Sampai-sampai pentingnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, jangan meninggal kecuali Anda dalam keadaan muslim. Ini perintahnya jangan mati. Wala tamutunna, nggak boleh mati. Seakan-akan mati ini bisa dikendalikan oleh kita. Padahal nggak bisa. Urusan hidup, urusan mati bagian Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan wala tamutunna, jangan kau mati? Yang ditahan bukan masalah mati atau hidupnya, tapi yang ditahan adalah muslimun. Kita harus menjadi seorang muslim. Makanya pondok pesantren ini didirikan, target yang pertama adalah terciptanya seorang mutakin. Dan itu sebetulnya bukan hanya sekedar tugas kiai, tapi adalah perintah bagi kita sendiri. Masing-masing dari kita harus mempertahankan ketakwaan dan harus serius takwanya itu. Makanya ini tujuan yang kedua pondok pesantren setelah mutakin adalah imamal mutakin, menciptakan pemimpin yang bertakwa, pribadinya bertakwa dan memimpin ketakwaan. Tetapi dua-duanya ini, mutakin, imamal mutakin, tidak akan tercipta tanpa ulamaul amilin. Maka yang ketiga, target tujuan dari pondok pesantren adalah terciptanya seorang ulama. Mau gimana mutakin kalau dia nggak punya ilmunya? Bagaimana juga akan memimpin ke dalam naon? Di dalam bertakwa kalau dia tidak punya ilmu. Jangan jauh-jauh aja lah. Kalau di sini semua sholatnya masing-masing sholat, tapi sendiri-sendiri, semua kita jadi dosa. Di sini perlu ada imam, betul? Harus terpimpin. Tapi pemimpinnya harus bertakwa. Itu tidak tercipta kalau tanpa adanya ulama ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka ulama ini, nah, ini kayaknya saya berapa lama nih ngomong nih? Silaturahmi nih. Ya biasanya kalau di tempat saya jam segini udah tutup. Ini udah jam 11 nih. Kita tuntaskan dulu ini aja ya. Saya nggak ngomong politik, nggak. Saya ngomong tentang pesantren ini. Maka oleh karenanya ulama ini memiliki tugas. Dan ulama itu ada ternyata sang imam juga, imam al-mutakin. Dan ulama ini juga mutakin. Ini 3 program yang harus berada di satu orang, jadi seorang ulama. Allah berfirman, "Falau nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u." Hendaknya ada satu kelompok yang yatafaqahu fid-din, yang mendalami agama. Yang unik, wa liyundiru qaumahum idza raja'u, dan memberikan tausiah, memberikan peringatan kepada mereka yang tadi berangkat ke medan tempur, medan juang. Idza raja'u, mereka kembalinya kemana? Ke Taifah. Maka komando berada di ulama, berada di Taifah. Benar kata Rasul, al ulama warasatul anbiya wa umanau rasul. Nah di sini kalau saya urai lagi ini kan lebih lama lagi. Kenapa kalau di Rasul umana, dari Nabi warasah? Nah, jadi ulama ini dia sang pemimpin yang mengendalikan tingkat ketakwaan seorang mutakin. Makanya ulama itu suka disebut juga kiai. Kiai itu nulisnya kalau menurut orang tua saya itu kirata. Kirata itu dikira-kira nyata, kayak kursi. Kursi cokor ti sisi, apa ya bahasa Jawanya apa ya? Cokor itu kaki, di sisi di pinggir, disebutlah kursi. Calana, bahasa Jawa apa ya? Di pancal salawasna, mereka ngerti deh Jawanya apa? Kiai itu terdiri dari 4 huruf atau ketua. I-nya ideologi, A-nya agama, I-nya Islam.
Jadi kiai adalah ketua ideologi agama Islam. Jadi kalau ada kiai tidak peduli terhadap nasib umat Islam, itu nggak jadi kiai, ini jadi kuya itu. Nah, apa itu ulama ul amilin? Apa itu ulama? Saya sempat membaca sebuah tulisan Al-Mukarram, udah wafat Al-Jarham, Kiai Haji Soleh Iskandar. Beliau sebagai Ketua Majelis Pimpinan PKSPP Jawa Barat, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat. Ada 100 halaman folio. Ketika saya baca sampai tuntas, saya sampai bengong dan bingung. Kalau begini gimana yang namanya ulama? Saya dalam hati, kalau ada seorang dimanapun di Indonesia akan saya kejar itu orang sebagai ulama yang sesuai dengan definisi apa yang ditulis oleh Pak Soleh Iskandar waktu itu. Lalu saya tanya ayah, Pak, ini gimana sih? Susah banget, tolong tunjukin mana orang yang menjadi ulama. Apa kata beliau? Kalau di dunia ada ulama sebagaimana yang didefinisikan dalam buku itu, ada 9 aja, maka Indonesia bakal regejeg. Apa Jawanya apa regejeg ya? Tentrem, beres. Susah jawabannya apa sih? Soka itu yang dari itu bantuin dong. Susah ya. Jadi pokoknya kokoh kuat lah gitu ya, regejeg gitu. Kokoh kuat. Itu bukan Indonesia, sedunia ada 9 ulama sesuai definisi itu, maka akan kokoh kuat bumi ini. Nah, terus gimana Pak? Saya tanya. Beliau bilang urusan hati, karena di buku itu sampai masalah hati. Urusan hati kita nggak tahu, nggak di mana. Terus gimana? Lihat aja tandanya, lihat aja tugasnya. Apakah seorang ulama itu, seorang kiai itu melaksanakan tugasnya atau tidak? Ada arba'atul mim, ada 4 mim menjadi tugas seorang ulama untuk mensukseskan 3 program yang tadi, mutakid, imam mutakid, dan ulamaul amilin. Tugas yang pertama adalah mu'alim, ngajar. Musantrennya 1, 2, tetap aja dia ngajar. Ayah saya tuh kalau keluar, umpamanya ada yang mengundang, berangkatnya bukan dari rumah, berangkatnya dari kelas. Pulang pun bukan ke rumah dulu, ke kelas dulu baru ke rumah. Mu'alim. Kalau ulama adalah mu'alim, maka kita sebagai santri-santrinya harus talim. Yang kedua, mu'adib, melatih pakai agama. Dan ketika melaksanakan melatih agama ini, itu harus sesuai dengan ketentuan dari Allah. Bahkan kalau dalam kitab Sulamut Taufik disebutkan, ya paslun yajibu ala wali sobi, satu pasal yang memerintahkan kepada seorang wali, seorang balita, seorang anak, memerintahkan, mengajarkan agama dan memerintahkan sholat. Di kalimat berikutnya, andai kata sudah 12 tahun usianya, padahal belum balik. Apabila anak tersebut tidak mau juga sholat, maka dia harus dijilid. Tapi sekarang ini dengan KPAI ya, KPAI melarang gitu kan. Dan padahal Sulamut Taufik udah tempo dulu itu. Tapi yang dimaksud barangkali dari pasal itu bukan berarti harus menjilidnya, tapi saking harusnya dilatih sang anak ini. Bayangkan. Dan itu tanggung jawab seorang wali. Andai kata seorang walinya nggak mampu karena dia nggak bisa ngaji, dia bisa ngaji tapi dia nggak mampu karena kesibukan lainnya. Menurut kitab itu dalam Sulamut Taufik di Nais Al-Durofek sarannya dinyatakan, maka dia harus mendatangkan ustadz untuk menggantikan kewajibannya. Dan ustadz itu harus dijamin makannya, harus dijamin sandang dan pangannya, pakai papannya. Tugas yang kedua adalah muadib,
melatih bagaimana cara menggunakan, memakai agama. Tapi nggak ngerti juga kalau bahasa Jawa mah apaan juga. Mustakbilal Ka'bah, di Garut kejadian Ka'bahnya di madep timur. Kalau menentukan Ka'bah atas kepalanya sendiri. Itu si Sen. Anehnya Pak, ada jamaah yang ikut. Jadi betapa pentingnya di samping mu'alim juga mu'adib berlatih melaksanakan memakai kepada agama itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tugas kiai, tugas ulama adalah murabbi, mengurusi. Ini kan udah selesai, sebenarnya saya doain. Jangan gitu. Tempatkan dia harus manfaat di daerah mana. Karena apa? Sekali waktu saya pernah ditugas sama ayah untuk observasi ke Lampung Pak. Di Lampung kan banyak transmigran. Saya didatangi sama orang tua, nangis-nangis. Apa dia bilang? Kiai, saya tuh kepengen sholat tapi nggak bisa. Karena apa? Karena biasanya kalau orang yang transmigran itu awalnya karena frustasi, nggak mikir agama, yang penting gua pergi aja deh. Melihat banyak orang Bali kalau ninggal pakai upacara yang dibakar itu, bakar mayat, dia bingung. Lah, orang Bali pakai upacara begitu, bapak gua diapain ya? Nggak tahu. Akhirnya kita kirim kiai ke sana. Alhamdulillah sekarang. Kalau ninggal itu ditahlilin, yang benar majuinnya, nguburnya gua harus jelas. Murabbi. Bahkan pernah sekali waktu ayah memukimkan santrinya, santrinya baru 2 tahun aja, baru sampai Riyadul Badi'ah, tapi sudah suruh mukim. Kenapa? Karena orang ini keluarganya, ibu bapak dan adanya semua masuk Kristen. Gara-gara bapaknya di rumah sakit nggak ada yang bantu dari umat Islam. Dari Magelang Pak. Setelah 2 tahun disuruh mukim, kamu mukim di sana di Magelang. Itu didanain sama ayah. Sekian bulan dikasih duit, speaker dikasih, rebana dikasih, apa juga, asal dia berani dan sebagainya. Murabbi, bahkan setelah mukim pun masih ditengok-tengok. Ya. Seperti pimpinan umum Gus, pimpinan pesantren KP ini suka nengok-nengok ke daerah satu, pada Herang, ya, Pangandaran. Lo kok tahu bareng saya kok? Terus saya nggak tahu. Jadi mu'alim ngajar, mu'adib melatih, ketiga murabbi. Jadi ini kiai, sebetulnya orang tua juga begitu, harus tengok anaknya. Kalau anaknya udah rumah tangga, jangan mentang-mentang udah murah rumah tangga ini ada yang nanggung jawab lakinya umpamanya. Kalau perempuan, lah kalau anaknya kita laki, bagaimana kalau dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya? Dan yang keempat, tugas kiai itu adalah mujahid. Nah ini biasa kalau dengar jihad itu golok yang kebayang ya, berdarah-darah, itu picik. Jihad yang bersifat konfrontatif fisik, kata Rasul itu jihad qalil, jihad kecil. Jihad besar itu ada mujahadatun nafsi. Dan saya cari di kamus Pak, beberapa kamus, baik kamus bahasa Arab maupun bahasa asing, makna dari jahadah itu apa? Ternyata dalam kitab Muhtar Soha lebih dari 12 makna. Itu kitab kamus Muhtar Soha. Saya simpulkan dari 12 makna, artinya bahwa namanya jihad itu adalah sungguh-sungguh, serius. Jadi mengajar harus serius, belajarnya pun harus serius. Ketika praktek mengamalkan ajaran harus serius. Kertamonep, monitoring dan evaluasi juga harus serius. Nah, ini saya merasa ini mungkin kebanyakannya alumni kan, alumni apa?
pesantren Semelangu ini. Jadi hanya sharing aja ini mah ya, hanya bukan ceramah, bukan tausiah, sharing aja. Kita mencoba memahami, mendalami mahwal pesantren. Jadi program pesantren, tujuan pesantren berdasarkan innamal biniat ada 3, mutakin, imamah mutakin, dan ulamaul amilin. Maka ulama bertugas ada arba'atul mim. Mim yang pertama mu'alim, mim yang kedua mu'adib, mim yang ketiga murabi, dan mim yang keempat adalah mujahid.